Dari mana? Ini bisa bersinggung sehingga menjadi ada masalah ini. Sehingga tidak ada ketenangan sama sekali dalam kehidupan. Sama seperti dari gelombang. Kapal menyambut pun oleh tidak ada sampai di dalam tujuan. Tapi kapal katakan tenang saja di jalan. Tapi ketika itu harus di jalan mereka pendidikan biar kelaparan. Sampai di gelombang. Tapi itu jalan terus. Tidak ada masalah. Tapi itu jalan terus. Tidak ada lupa. Mama meninggal, bapak meninggal. Jalan terus. Jalan terus. Tidak ada orang malu. Ketika ada kiri kanan. Yang kuat. Saya tidak ada ketenangan. Kau jalan terus. Karena ada punya cita-cita. Dan ada punya rencana. Kalau rencana ingin mencapai segala-galanya, lewatkan dulu. Itu ada yang terus. Itu berjalan terus. Jika motor terganggu dari manusia atau dari batu atau dari gunung atau dari hari, pasti ada sesuatu yang lain yang membuat kita diganggu. Oleh karena itu firman Tuhan datang kepada kita melalui para wisudawati yang dimuliakan oleh Tuhan. Bahkan pun para orang tua wali, wisudawan yang sudah ada bersama kami di sini. Bahkan kepada perjuangan-perjuangan untuk meraih harapan masa depan yang sedang masih berjalan. Dalam firman-Mu datang kepada Filipi pada pasal yang ke-3 ayat 14 di sini katakan begini, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya. Jadi tema kita adalah berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh harapan atau cita-cita atau rencana-rencana itu. Sekarang bagi semua para wisudawan yang ada di sini, sudah berhasil oleh karena ada cita-cita. Sudah berhasil karena ada rencana. Atau sudah berhasil karena ada keinginan-keinginan. Ada peluang. Yo. Yang terhormat kepada orang tua, pelopor sekaligus pendiri dari ikatan ini dalam hal Bapak Stefanus Pakage, dan yang terhormat mendalam kepada para wisudawan-wisudawati, terutama di sini ada kita punya senior yang dapat namanya 2, ada magister. Mari kita aplaus untuk mereka. Ini artinya kita yang punya semangat bisa melanjutkan lagi untuk tahapan berikut. Kalau S1, S2 itu masih kurang juga. Kalau suatu waktu dapat guru besar itu baru Papua. Syukur guru. Yang saya hormati kepada Dewan Penasihat Organisasi, IMPT, Orwil, juga MPM Universitas Papua, yang mewakili mahasiswa organisasi lain, yang terhormat juga kepada Dewan Penasihat dari masing-masing Korwil, badan pengurus, serta yang saya hormati panitia yang sudah bekerja keras. Akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan. Mari kita berikan aplaus juga untuk beliau. Dan yang saya dalam hati saya yang paling dalam menyampaikan penghormatan yang luar biasa mewakili para wisudawan-wisudawati kepada para orang tua yang hari ini saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih. Terima kasih yang memberikan dukungan, doa yang paling utama selain dari bentuk nyata, uang dan lain. Di balik, di samping itu juga mereka itulah yang menjaga roh sebagai orang-orang gunung, suku, marga, epat, tuma, maksudnya dalam bahasa itu keluarga kepribadi. Akhirnya dengan kaki yang tidak goyang kita bisa melangkah hingga sampai puncaknya, ada nama di belakang. Dalam kesempatan ini izinkan saya berikan sambutan. Yang pertama, kesan-pesan ketika melihat perjalanan belakangan cukup berliku-liku. Ada senangnya, ada susah sampai hampir meninggalkan jalan ini untuk mendapatkan gelar ini. Ada yang sampai ngomel dengan dosen, pasti banyak. Satu hal yang mengesankan di organisasi ini, ketika mulai ada pemikiran yang disatukan oleh para pelopor,
itu mereka mau melawan satu stigma besar yang melihat mulai dari orang-orang luar, memandang orang gunung itu terbelakang, telanjang, primitif. We are not stupid. We are smart. Kita bukan orang bodoh, kita lawan. Salah satu bentuknya organisasi yang terdiri ini. Kita berikan aplaus untuk para pelopor. Yang kedua, satu modal yang hari ini dicari oleh bangsa-bangsa termasuk Indonesia di persatuan ini. Namanya kata persatuan ada di Indonesia, tapi gak ada yang namanya hari ini kenyataan. Hanya ada di dalam YMPT yang mendidik adalah satu tungku dalam satu honai. Saya terkesan, saya dididik di dalam organisasi ini menjadi satu pribadi yang ada di atas tanah Papua di bagian gunung, menjaga tanah ini. Maka artinya organisasi punya warna ini harus membaur, harus tervirus, harus menjadi garam untuk mempengaruhi rakyat. Terima kasih. Tadi sudah dipesankan sebelumnya dari pembicara sebelumnya bahwa YMPT yang mengajarkan persatuan harus bawa keluar. Yang kedua, di dalam organisasi ini terkesan saya dididik tentang berrasa, saling sapa, merangkul YMPT. Ketika ada orang yang merasa lapak dikasih, yang punya kebutuhan kasih. Kalau kita hinjak di Paniai, Napire, Dogiai, Deyai, Intanjai, Lanijai, Wamena, dong bilang, kok dari mana? Orang dari sini, orang dari itu. Itu pikiran yang menyempitkan ruang. Yang tadi yang disebut persatuan itu dipecahkan menjadi kelompok-kelompok. Itulah yang harus dilawan. Di sini kita diajarkan. Ini untuk kesan-kesan. Kemudian yang berikut pesan saya bahwa berjalannya pendidikan panjang ini, tahapan pertama ini saya ambil kesimpulan pendidikan itu tujuannya bukan ini jasa ini yang saya isi, bukan juga gelar, tapi pendidikan itu kesempatan untuk melihat diri. Seperti tadi firman disampaikan, saya dipanggil di bagian mana ini, lalu saya bisa lakukan. Karena kita semua orang percaya di dalam kejadian setelah semuanya diciptakan, Tuhan bilang kau tinggal di tanah ini, kau beranak cucu, kau mengelola. Itu tanggung jawab utama semuanya. Dengan ini sampaikan yang orang yang mengatakan setelah saya lulus dari perguruan tinggi setelah wisuda ini penganggur, itu nalarnya terganggu. Orang yang bilang penganggur itu tidak kita mendefinisikan dengan pikiran-pikiran barat. Orang-orang yang ingin masuk di dalam satu sistem, mengelola tanpa mengembangkan talenta yang Tuhan kasih untuk kelola tanah ini. Maka hari ini saya mau membatasi pemikiran seperti itu. Yang berikut saya sampaikan juga mewakili dewan, mewakili teman-teman wisudawati. Seperti yang saya siap begini, orang tadi ada pikir, wah kenapa orang dia pakai makan begini, kenapa dia pegang tas seperti ini naik. Dua tas yang saya tinggalkan ini nanti akan tinggal di sini, tinggal di dunia kampus, tinggal di dunia pendidikan. Tapi yang nanti akan melekat dengan saya itu ada di sini. Ini artinya dia mengandung dengan simbol ijazahmu ini ada pengetahuan yang terisi. YMPT ini dia bilang tadi Bapak Pendeta sudah utuh. Dia bilang kau pergi layani rakyat, kau pergi layani kau punya tanah. Dan ini terisi. Dan hari ini bagi saya itu satu tanggung jawab besar untuk tanah air ini, tanggung jawab besar. Tidak sekedar untuk mencari sarjana, sarjono itu. Betul. Karena apa? Hanya dengan inilah hari ini Papua seluruhnya menangis, bisa ada harapan yang melihat terang seperti ini.
hari ini ditutupi oleh berbagai macam persoalan. Di sini ada satu pesan untuk wisudawan kita dengan mahasiswa yang ada. Kalau kita melihat dengan ini, posisi mahasiswa, kalau saya pinjam kata dari dia bilang mahasiswa itu hati nurani rakyat. Kalau betul rakyat punya hati nurani kalau mahasiswa, apalagi yang untuk kita pegunungan. Hari ini apa yang didambakan oleh orang gunung, masyarakat yang hari ini sedang kita lihat ini, pantau kenyataan ini, itu menjadi ungkapan yang bisa dipelantarai oleh kita yang ada di dalam organisasi ini. Organisasi ini harus bersuara. Bersuara untuk kenyataan hari ini. Kenyataan apa? Pertama, ada operasi militer. Operasi militer nih. Juga tahun 2018 mulai. Saya belum lihat sejarah masa lalu, mulai dari operasi Koteka sampai turunan. Sekarang masa otsus yang berlaku ini. Juga 2018 berlanjut. 2019 Intan Jaya berlanjut. Sekarang mulai naik puncak Papua, Pegunungan Bintang Kiwirok, ke sana lagi Wamena, Yahukimo lagi. Masyarakat mengungsi di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, penyisiran di mana-mana. Itu adalah tanggung jawab. Itu pesan untuk mahasiswa yang hari ini ada. Harus mau untuk berkampanye. Inilah yang dibutuhkan, kerinduan hati nurani yang terpenjara. Itu yang paling besar harapannya untuk jalan keluar. Mereka menangis di sana, tidak sekedar yang kita menangis di sini. Perhatikan, karena kita cuma dua pilihan saja di sini. Saya yang selesai hari ini tambah gelar ini, besok pergi juga ada di dalam lingkungan sama. Lingkungan sama artinya masyarakat yang hari ini merasakan penindasan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Itulah yang saya juga akan dapat. Tapi satu hal yang luar biasa pada masa-masa mahasiswa itu, alma mater itu bermakna sekali. Ketika saya mulai lihat kembali, betul dia punya power, bisa menyampaikan tentang ini. Ya. Jadi jangan diam lagi, sekali lagi mahasiswa coba sama-sama. Ini tadi yang seperti disampaikan oleh pengurus, jangan ada ini perkotak-kotak ini. Sekarang terlihat mulai ada kesan ada persatuan ini mulai retak ini. Tidak boleh ini. Coba rangkul kembali apa yang perlu didiskusikan, coba sama-sama. Ini untuk tetap menata organisasi ini. Nah, mungkin di sini seperti yang tadi saya bawa naik dengan tas ini, tas yang kantung ini nanti saya akan tinggalkan untuk YPT di sini mewakili dari teman-teman wisudawan-wisudawati. Di sini ada dua catatan. Yang pertama, ketika mulai lihat YPT ini semua utuh, hanya satu yang belum ada. Ketika saya mulai review kembali, melihat itu adalah semangat roh yang bisa menggerakkan, salah satunya itu Mars YPT. Mars YPT itu harus diciptakan. Saya ada bikin satu Mars di sini, nanti bisa didiskusikan sama-sama dengan teman-teman pengurus sekaligus dalam ruang nanti. Marsnya di sini. Kemudian di samping itu soal makna dan lain yang kita diskusikan. Tapi kemudian yang kedua, di sini ada satu catatan. Ini ada tulisan mewakili teman-teman wisudawan, ada menulis berdasarkan apa yang diajarkan oleh YPT itu, dia bilang ke orang gunung Papua. Kau lihat kau punya rumah, kau jaga kau rumah, kau rapat rumah. Dengan saya berniaga ilmu di kampus Unipa dengan moto untuk kemanusiaan, bersamaan dengan gerakan-gerakan kita, kawan-kawan yang biasa turun-turun jalan untuk kepentingan hajat. Ini ada satu tulisan kecil yang ditetapkan. Nanti ini bisa menjadi satu catatan penting untuk seperti tadi saya pesankan,
kepada barang pengurus dan lain-lain, bisa kampanyekan soal keadaan isu HAM yang hari ini terjadi di pegunungan. Salah satu ini ada kasusnya tentang kasus Intajaya hal ini, konflik berkepanjangan. Ini hasil kajian kemarin, semuanya ada di sini. Sudah ada rekomendasi sekalian, teman-teman bisa bawa lanjut. Nanti bisa kampanyekan. Ini studi kasus konfliknya di atas itu. Menurut hasil temuan penelitian itu, konfliknya konflik ekonomi politik. Di atas. Ini kepentingan adanya investasi Papua yang hari ini menciptakan pelanggaran, pengungsian, pembunuhan yang banyak sekali terjadi di Intajaya. Intan Jaya, kau punya tanggung jawab. Pengurus yang gorbil, jangan diam per minggu. Mingguan harus ada kampanye. Jangan ada upaya-upaya yang sekarang mereka mau lanjutkan untuk operasi-operasi tambang juga. Saya bilang tidak boleh ada operasi tambang. Jelas posisi saya sebagai anak yang lahir dari Papua dulu. Hanya menghancurkan tanah dan ini. Saya bicara bukan tanah kosong, saya punya kajian. Ini untuk saya sampaikan, bisa nanti langsung diterima dari pengurus bersama pengurus Intajaya kalau ada. Nanti mewakili bisa IMPT sama-sama bisa terima untuk kajian ini. Dan saya harap seperti tadi pesannya bisa bawa isu ini untuk upayakan bagaimana mengadvokasi untuk upaya-upaya tambang yang tidak disetujui oleh rakyat, itu tidak boleh ada. Begitu. Ini perannya di sini soal tanggung jawab setelah selesai ini bagian yang lain itu adalah tanggung jawab dari wilayah kami sebagai posisi dari implementasi hasil kajian ini. Silakan bisa ambil. Kalau ada mewakili dari Intan Jaya silakan bisa ambil. Bersamaan ini bentuk juga sebagai mohon bantuan untuk bisa lanjutkan kampanye-kampanye dan lain supaya bagaimana masyarakat di atas itu bisa diperhatikan. Mungkin itu saja dan saya mau akhiri dengan satu lagu yang saya ada mulai melihat panjang perjalanan pendidikan sekaligus dengan kenyataan hari ini di atas tanah air ini. Dengannya dia mengalir dalam sapunya nurani ini terlahir satu lirik lagu ini.